Seorang pilot tiba-tiba pingsan saat terbang melintasi lautan luas dan hal tak terduga terjadi pada penumpangnya. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita singkat film Horizon Line. Sarah dan Jackson adalah sepasang kekasih yang cukup romantis. Mereka berdua sudah berpacaran cukup lama, namun karena ada perbedaan pendapat, Sarah harus mengakhiri hubungan itu dan dia meninggalkan Jackson begitu saja. Sampai 1 tahun kemudian, Sarah pergi ke Mauritius, berniat menghadiri pernikahan sahabat baiknya. Tapi di luar dugaan, di sana dia bertemu kembali dengan Jackson, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan. Di malam yang sama, Sarah merasa tidak enak atas perilakunya terhadap Jackson di masa lalu, dan dia berniat untuk meminta maaf kepadanya. Jackson yang tadinya masih sakit hati dengan Sarah, akhirnya menerima permintaan maafnya, dan mereka berdua pun bersenang-senang. Namun di pagi hari Sarah terlambat menghadiri pernikahan sahabatnya dan dia pun terburu-buru meninggalkan Jackson yang masih tidur. Secara tidak sadar, Sarah mengulangi kesalahan yang dia lakukan dulu, yaitu meninggalkan Jackson tanpa kabar. Karena satu-satunya kapal yang ada di pulau itu sudah pergi, Sarah tak punya pilihan lain. Dia meminta bantuan pria tua bernama Freddy untuk menerbangkan dia ke pesta pernikahan sahabatnya. Tapi hal tak terduga terjadi. Sarah dikejutkan dengan kemunculan Jackson secara tiba-tiba di garasi pesawat Freddy. Well, hit and run again, huh? Nice. Ternyata Jackson juga diundang untuk menghadiri pesta yang sama dan dia juga menumpang di pesawat milik Freddy. Bisa dibayangkan suasana di pesawat itu sangat tidak nyaman sekali. Semuanya gara-gara Sarah. Freddy mengetahui hal itu dan dia berusaha untuk mencairkan suasana. Dia menyuruh Sarah untuk duduk di depan dan mengajaknya berbincang-bincang. Sarah, come on up here and sit with me in the co-pilot seat. Namun tiba-tiba Freddy mengalami serangan jantung dan pingsan. Pesawat itu menukik turun ke bawah, membuat barang bawaan terhantam ke dashboard dan merusak GPS serta sistem autopilotnya. Beruntung, Sarah berhasil menarik tuas kendali tepat waktu dan menyelamatkan pesawat itu. Jackson berusaha memberikan pertolongan kepada Freddy, namun terlambat. Saat ini, keduanya terbang di atas lautan luas tanpa arah. GPS pesawat mati dan handphone mereka tidak mendapat sinyal. Sarah berusaha meminta bantuan lewat radio pesawat. Beruntung, seorang pria bernama Samuel mendengar radio Sarah. If you can hear me, if anyone is listening, please, it's an emergency. This is Sarah Johnson and Jackson Davison. We are passengers on flight 227. Sarah, my name is Samuel and I'm going to try and help you, okay? Dia menjelaskan jika ada badai besar akan datang dan meminta mereka untuk menerbangkan pesawat ke arah barat dan menerobos badai itu. Samuel menjelaskan hanya itu pilihan satu-satunya jika ingin selamat karena pesawat itu tidak cukup bahan bakar untuk memutar dan menghindari badai tersebut. Sarah dan Jackson tak punya pilihan dan menerobos badai itu. You have to turn west to reach land, do you understand? The storm is too big to fly around. Do not attempt to land on the water. You will crash and sink. Mereka berhasil melewatinya, namun tanpa disadari ketinggian pesawat itu semakin naik. Hal itu membuat mereka berdua pusing dan tak sadarkan diri. Setelah pesawat kembali pada ketinggian semula, Sarah menyadari bahwa ada kebocoran bahan bakar yang tadinya 35% menjadi 5% hanya dalam waktu singkat. Jackson, it was at 35 before the storm. 5%? Jackson tak punya pilihan selain keluar dari pesawat dan memperbaiki kebocoran. Dia menemukan sumbernya dan berhasil menambalnya. Namun dia tak sengaja terpeleset dan tangannya terluka cukup parah.
Melihat hal itu, Sarah kemudian mengikat kemudi pesawat dan bergegas menolong Jackson. Okay. Look at me! You can do it! Untuk menghemat bahan bakar, Sarah melempar semua barang keluar dari pesawat termasuk mayat Freddy. Bye, Freddy. Barang-barang itu tak sengaja jatuh di samping sebuah kapal nelayan dan menarik perhatian mereka. Setelah terbang cukup lama, akhirnya pesawat itu kehabisan bahan bakar dan mati. Jackson tak sengaja melihat sebuah pulau yang sangat kecil. Sarah kemudian mengendalikan pesawat itu, berharap bisa mendarat dengan selamat. Tapi setelah roda menyentuh permukaan air, pesawat mereka terhantam lalu tenggelam. Dengan sekuat tenaga, Sarah keluar dan membawa Jackson bersamanya. Untuk beberapa saat, mereka sangat senang karena masih selamat. Namun tak lama kemudian mereka sadar jika ini bukanlah sebuah pulau, melainkan tumpukan pasir yang muncul ketika air laut surut. Hari semakin sore dan air semakin naik, membuat pulau itu perlahan tenggelam. Situasi semakin memburuk dan mereka kehabisan tempat untuk berpijak. Sarah meminta maaf karena sudah mengakhiri hubungan mereka begitu saja. Jackson memaafkan Sarah dan memeluknya dengan erat, bersiap untuk mati berdua. Namun tanpa disangka, dari kejauhan muncullah kapal nelayan yang beberapa saat lalu kejatuhan barang dari pesawat. Mereka berdua berhasil diselamatkan dan akhirnya hidup bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.